memulai yang pertama dengan menampilkan pembicara yang pertama, yaitu Profesor Dr. Insinyur R. Eko Indrajit, MSc, MBA, MPhil, MA. Wah, luar biasa nih. Gelarnya panjang, dan apabila kita lihat blog beliau, ternyata sangat banyak referensi, kemudian penghargaan yang telah beliau capai. Tetapi untuk saat ini saya hanya membacakan beberapa hal saja yang kami rasa sangat terkait dengan masalah yang akan kita bahas bersama. Profesor Dr. Insinyur R. Eko Indrajit, MSc, MBA, MPhil, MA, lahir di Jakarta 24 Januari 1969, adalah guru besar bidang komputer dari Perbanas Institute dan saat ini menjabat sebagai Rektor Pradita University. Beliau menyelesaikan studi sarjana teknik komputer dari ITS sebelum memperoleh gelar masternya ini beberapa ya, seperti Master of Science dari Harvard University Amerika Serikat, kemudian Master of Business Administration dari Leicester University Inggris, kemudian tambah lagi Master of Philosophy dari Maastricht School of Management dari Belanda, kemudian Master of Art in Communication Studies dari London of Public Relations, dan yang terakhir Master of Information Technology dari Swiss German University. Masternya saja sudah berderet ya Prof ya. Dan gelar doktornya diperoleh dari University of City of Manila, Filipina, dan University of Information Technology and Management dari Polandia. Ya, dan saat ini beliau sedang tahap-tahap akhir ya Prof, menyelesaikan juga program doktornya di bidang teknologi pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta dan doktor di bidang ilmu pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia. Wah, Masya Allah, luar biasa. Minta doanya biar cepat selesai. Ya, ya Prof. Kita satu alma mater, Prof. Siap. Baik, lebih dari 250 sertifikat kompetensi dan profesi yang telah diperolehnya dari berbagai lembaga dan perguruan tinggi terkemuka di dunia. Selain itu, beliau juga mendirikan sejumlah perusahaan dan startup di berbagai bidang. Saat ini, beliau menjabat sebagai komisaris utama dari beberapa perusahaan Indonesia maupun internasional. Dan saya ingin sampaikan juga, beliau adalah Ketua Tim Ahli Informatika Kemhan, anggota Dewan Riset Nasional, Ketua Lembaga Pengawas Internet Indonesia, anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sekretaris dan anggota Badan Standar Nasional Pendidikan. Itu mantan semua tuh, mantan semua. Sedikit lagi Prof. Saat ini beliau sebagai Ketua Ikatan Konsultan Teknologi Informasi dan Direktur PGRI Smart Learning and Character Center. Dan telah mempublikasikan lebih dari 50 buku dan artikel, sekitar 300-an artikel ilmiah dan populer. Ya, Masya Allah, luar biasa nih Prof. Jadi iri nih kita semua nih ya, mudah-mudahan terpacu oleh capaian yang dilakukan oleh Profesor Eko Indrajit. Baik Prof, saya akan mempersilakan Prof untuk mulai. Waktunya 20 menit, ya paling lambat 20 menit, dan 2 menit sebelumnya saya akan memberitahukan. Dipersilakan Prof Eko. Apakah presentasi saya sudah terlihat jelas Ibu? Sudah. Ya, suara saya juga jelas ya? Ya. Ya, terima kasih Bu. Saya ingin menyapa dulu seluruh teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang, mungkin di Indonesia bagian timur sudah menjelang sore. Hari ini saya diberikan penghargaan untuk sharing bersama kawan-kawan dari Universitas Terbuka mengenai MOOC, Micro Credentials, dan Digital Badges. Waktu saya 20 menit, jadi mudah-mudahan saya bisa melakukan sebelum 20 menit, persis jam 2 ya. Bisa saya selesaikan, nanti kita diskusi. Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu MOOC singkatan dari Massive Open Online Course itu adalah kumpulan atau repositori mata kuliah online. Ya, yang baik, yang berkualitas, yang dapat diikuti secara bebas dan masif oleh masyarakat luas di seluruh dunia. Ya, kata-kata M itu yang penting adalah masif. Jadi gampangannya mata kuliah atau mata ajar di seluruh dunia ada repositorinya, bisa diakses secara bebas.
Dikatakan masif karena banyak alasan. Yang pertama adalah bisa sebanyak mungkin orang seluruh dunia menikmatinya, begitu ya. Bahkan di beberapa tempat sudah mencapai puluhan juta yang mengikuti MOOC untuk satu situs, ya. Nah, ini yang menarik. Kenapa awalnya MOOC dikembangkan? Ya, karena kita tahu dulu waktu zaman kita kuliah itu kan biasanya yang namanya bahan perkuliahan ya miliknya si dosen, ya hanya dosen itu yang punya. Hakinya juga milik dosen, kemana-mana harus minta izin beliau dan lain sebagainya. Tetapi di MOOC ini, kampus-kampus besar dunia, seperti MIT, seperti Harvard, seperti Yale, seperti Stanford, itu membuka semua mata kuliahnya, membuatkan mata kuliahnya dalam bentuk dalam bentuk sistem pembelajaran yang menarik berbasis virtual, di mana di situ ada video profesornya, ada evaluasinya, ada bahannya, lengkap sekali yang bisa dinikmati secara cuma-cuma, secara gratis di seluruh dunia. Nah, waktu saya berbicara dengan banyak orang-orang yang menelurkan inisiatif MOOC di seluruh dunia ini, kenapa sih latar belakang mereka ingin sharing knowledge-nya secara gratis? Kenapa mereka ingin berbagi gitu ya? Jawabannya macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ya, pertama ada yang mengatakan bahwa karena pendidikan berkualitas itu adalah hak setiap manusia di bumi. Jadi tidak hanya orang yang punya uang yang boleh menikmati mata kuliah dari Harvard University misalnya. Tidak hanya orang yang berduit yang kalau ingin menikmati dari Yale University atau dari Waseda di Jepang begitu ya. Jadi mereka ini banyak pemilik mata kuliah yang diizinkan oleh kampusnya itu untuk sharing ke seluruh dunia. Ya, karena mereka merasa bahwa pendidikan atau kampus juga memiliki tanggung jawab untuk memintarkan masyarakat di dunia. Mungkin kalau di Indonesia itu sesuai dengan sila dharma yang ketiga ya, pengabdian masyarakat. Kemudian kedua, karena sekarang teknologi memungkinkan terjadinya diseminasi ilmu secara cepat. Dulu waktu zamannya awal-awal UT kan kita tahu bahwa untuk mengikuti suatu pembelajaran terbuka sebelum ada teknologi, itu cukup sulit. Kita harus kirim-kiriman modul, kita harus kirim-kiriman lewat BT Pos, waktunya lama, dan lain sebagainya. Sekarang dengan adanya e-learning gitu ya, jadi mudah sekali orang bisa berbagi. Yang penting bisa berubah jadi file, dikembangkan seluruh dunia. Nah, terus ketiga ada alasannya begini. Kualitas konten itu justru terjaga dengan cara kita membuka pada publik. Jadi ada seorang profesor mengatakan, justru saya ingin memastikan bahan yang saya ajarkan ke siswa saya adalah bahan termutakhir. Makanya saya buka aja. Nanti kalau ada profesor lain, ada ahli lain yang bilang ini ada lagi yang baru, ini ada yang lebih hebat. Saya bisa diupdate segera. Jadi paling mudah memutakhirkan bahan saya itu, paling mudah memperbarui bahan saya itu dengan cara membukanya ke publik. Biar seluruh dunia bisa melihat. Ya. Bahkan ada yang alasannya sangat-sangat religius. Begini alasannya, kenapa berbagi, kenapa sharing. Tuhan memberikan manusia itu gratis untuk dapat ilmu. Ilmu-ilmu yang dicari manusia itu gratis dari Sang Pencipta. Masa kita kasih ke orang lain harus bayar? Nah, itu yang sangat religius alasannya. Ya, ada juga yang alasannya adalah karena konten berubah sangat cepat. Konten yang mungkin sekarang terbaru, besok mungkin sudah tidak terbaru lagi. Jadi kalau kita simpan-simpan justru tidak memberikan banyak manfaat. Nah, ada lagi yang alasannya karena filosofi pendidikan tinggi tidak lagi bertumpu pada kualitas bahan ajar. Karena kualitas bahan ajar sudah bisa didapatkan di mana-mana. Bapak Ibu dengan YouTube, dengan internet, Anda bisa mencari bahan ajar berkualitas dari mana saja. Jadi artinya apa? Seluruh perguruan tinggi, seluruh sekolah, seluruh satuan pendidikan bisa mendapatkan bahan berkualitas. Intinya adalah di mana? Di interaksinya. Intinya adalah di umpan baliknya. Intinya adalah di sharing dari para scholars. Intinya adalah bagaimana peserta didik berinteraksi sebanyak mungkin dengan sumber belajar. Dan yang terakhir adalah orang-orang penelitian. Karena dengan MOOC maka saya mudah mencari kolega penelitian. Misalnya saya membuka mata kuliah saya di bidang IT, di bidang teknologi pembelajaran, kemudian di bidang komunikasi, di bidang ilmu pertahanan. Gara-gara saya sharing gratis, saya dapat banyak bantuan hibah penelitian, saya dapat tawaran untuk sharing, saya dapat tawaran untuk meneliti, karena orang jadi tahu bahwa ada orang yang meneliti ilmu tertentu. Nah, itulah alasannya kenapa MOOC sampai ada.
Kapan MOOC mulai diperkenalkan? Sudah cukup lama, di awal-awal tahun 2000-an, sebenarnya 2005, 2006 sudah mulai diperkenalkan begitu ya di seluruh dunia ini ya. Nah, nanti kalau ikut MOOC ngapain? Nah, MOOC itu rata-rata ngambilnya gratis. Jadi apa namanya? Ilmunya dikasih gratis ya, kita tinggal ngambil. Jadi kalau kita tergila-gila ilmu, kita haus akan ilmu pengetahuan dari orang-orang yang hebat, silahkan ambil di MOOC, tidak bayar. Itu yang saya alami. Yang bayar kalau mau dapat sertifikatnya. Nah, untuk dapat sertifikatnya itu bayar. Kenapa bayar? Karena ada ujiannya, ada orang yang mereksa ujiannya, ada administrasi dan lain sebagainya. Nah, kalau berhasil ikut MOOC, nah ini contohnya. Saya berhasil menyelesaikan satu MOOC dari Harvard University lewat yang namanya EDX. Saya mengambil data science di situ. Tuh yang tanda tangan profesor dari Harvard University, dari Chan School of Public Health. Ini saya dapat Maret 11 tahun 2018. Di sini ada nomor serialnya supaya tidak dipalsu. Contoh lagi sertifikat ini punyanya Coursera, John Hopkins University. Saya dapat John Hopkins University dalam hal building a data science team. Juga ditandatangani oleh profesor dari John Hopkins University. Kalau ke sana ngambil mata kuliah ini, ya ampun, satu mata kuliah mungkin bisa 25 juta, 30 juta. Tetapi saya mengambil ini dengan harga yang sangat murah. Kalau ilmunya gratis, tapi kalau mau dapat sertifikatnya harus membayar tidak mahal dibandingkan dengan aslinya, itu jauh sekali, bisa 1/20-nya, 1/30-nya. Nah, ini contoh dari universitas terbukanya Australia nih, Open to Study. Jadi saya mendapatkan ini dengan Nah, kalau ini agak beda. Sertifikatnya dikasih, di belakangnya ada transkripnya. Ini sertifikatnya nggak bayar waktu itu, saya dapat gratis ya. Ini tanggal 2 Mei, saya mengambil mata kuliah Entrepreneurship and Family Business. Karena waktu itu saya sedang mencoba untuk melakukan entrepreneur untuk startup. Ya lumayan, nilai saya dapat 85 gitu ya. Ada 4 modul, dikasih semua ini nilainya. Di sini ada ujiannya yang saya ikuti ya. Ada yang multiple choice, ada yang essay dan lain sebagainya. Kemudian ini yang sangat menarik, saya juga mengambil dari yang namanya Future Learn. Ini contoh dari Monash University. Saya paling senang sertifikat dari Monash University karena di belakangnya selain ada nilai di kanan atas ini, ada juga silabusnya, ada juga learning outcomes-nya. Ini ada learning outcomes, ada silabusnya dan lain sebagainya. Lebih detail. Nah, ini semua saya ikuti karena saya punya 2 hobi. Hobi pertama adalah saya senang dengan ilmu-ilmu baru. Jadi Bapak Ibu contoh, lihat nih saya lagi pengen belajar psychology of personality. Karena saya pengen tahu bagaimana cara mendidik anak-anak saya dengan baik. Saya belajar di Monash University. Hobi kedua, lagi mau mencahin rekor muri ceritanya, Bu Moderator. Jadi sekarang tolong doakan saya bisa memecahkan rekor. Sekarang saya sudah punya sertifikat MOOC ini kurang lebih 250-an. Nah, saya lagi ngejar terus sampai nanti bisa sebanyak mungkin. Nah, itu adalah MOOC. Nah, MOOC itu biasa disebut karena dapatnya ijazah, dapatnya sertifikat maksud saya. Dapatnya sertifikat, maka dikatakan sebagai macro credentials, gitu ya. Tapi ada yang lebih kecil dari MOOC. Kalau Anda lihat MOOC, C-nya itu kan course, ya, course. Jadi course itu kayak mata kuliah lah. Sehingga di dalamnya tuh bebannya seperti beban kalau kita mengambil sebuah mata kuliah. Tapi ada yang lebih kecil dari MOOC yang namanya micro credential. Micro credential itu yang kita ambil tidak seluruhnya, tapi hanya kompetensi-kompetensi tertentu saja. Micro skill. Nah, itulah namanya micro credential. Ya, jadi itu bentuknya adalah suatu seperti MOOC, course kecil-kecilan begitu, tapi intinya adalah saya ingin menguasai satu spesifik kompetensi. Misalnya saya ingin mengajarkan cara mengakses orang itu tipe learning style-nya apa, atau saya ingin membuat ingin menginstall satu program kecil. Nah, itu dapat micro credential. Yang dikasih itu bukan sertifikat biasanya, tapi yang dikasih bentuknya electronic badges. Nah, bentuknya kayak gini, itu macam-macam badgesnya. Oh, anak-anak sekarang lebih terkenal badges ini kalau main game gitu ya. Kalau main game itu kan ada token-token ya. Kalau berhasil dapat apa, dapat badges ini sama persis. Nah, bisa dapat berbagai jenis badges dari berbagai jenis penyelenggaranya.
Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang dilakukan sekarang ini. Apakah sudah ada MOOC di dunia? Banyak. Ini saya kasih contoh-contohnya. Pertama itu dari EDX, ini yang bikin adalah MIT dan Harvard gitu ya. Kemudian saingannya MIT itu Stanford, saingannya Harvard itu Yale. Stanford sama Yale bikin saingannya, bikin yang namanya Coursera gitu ya. Kemudian ada lagi Udacity. Udacity ini banyak penyelenggaranya adalah penyelenggaranya adalah perusahaan ya. Jadi kalau EDX dan Coursera ini kebanyakan adalah konsorsium perguruan tinggi kumpul dibantu oleh suatu agregator yang namanya EDX dan Coursera. Ada lebih dari 3.000-an courses dengan kampus lebih dari 150 kampus terbaik di dunia ada semua. Udacity ini banyak industri ya, jadi IBM, Microsoft ya, termasuk Motorola, AT&T ya, BMW, Mercedes-Benz untuk yang ingin vokasi itu diajarkan di Udacity. Indonesia juga punya, sekarang Anda kenal yang namanya SPADA begitu ya. Sebentar lagi kita akan punya ICE Institute. Nah, itu motornya salah satu adalah universitas terbuka. Kemudian ada yang sifatnya tidak mau tapi lebih informal ya, lebih informal seperti Indonesia X gitu ya. Dan ada beberapa asosiasi mulai bikin seperti asosiasi tempat saya dulu berkarya yaitu Aptikom. Jadi program studi komputer sekarang saling sharing mata kuliahnya. Kami punya MOOC juga khusus untuk informatika. Nah, kenapa MOOC digemari oleh banyak orang di dunia? Kenapa di Coursera ada lebih dari 80 juta orang yang ikut, demikian juga di EDX? Karena kontennya sangat kaya dan sangat mutakhir. Konten-konten yang baru ketika tadi Pak Jokowi bilang 4.0, semua konten yang tiba-tiba sudah ada di MOOC. Ada big data, ada machine learning, ya, ada robotics, dan lain sebagainya. Dan dari lembaga terkemuka. Siapa yang nggak kenal University of Berkeley? Siapa yang nggak kenal Sorbonne University, TU Delft di Belanda, ASU di Amerika, gitu ya. Kemudian di Australia, Adelaide, dan lain sebagainya. Ya, ada lebih dari 250 sekarang yang saling sharing. Dan yang presentasi yang mengajarkan kita adalah ahli-ahli kelas dunia. Bahkan pemenang Nobel juga banyak yang sharing ke kita. Kemudian proses belajar yang menarik. Terus bisa belajar kapan saja secara mandiri, pakai handphone, pakai tablet itu bisa, dan diakui secara global. Nah, pengakuan ini kita akan bahas nanti di belakang. Karena sertifikat itu bukan yang mengeluarkan yang mengakui, tetapi yang menerima yang mengakui, usernya yang mengakui. Contohnya di kampus saya di Pradita University, saya punya satu program studi S2. Itu mereka wajib mengambil 2 mata kuliah dari MOOC. Jadi lulusan Pradita University itu dapat sertifikat Harvard dan dapat sertifikat dari MIT. Karena itu kewajiban. Karena saya punya prinsip lebih baik mengambil mata kuliah secara e-learning dari ahlinya daripada dari dosen saya sendiri tapi dia juga bukan ahlinya atau bahkan baru belajar. Itu prinsip saya. Jadi saya minta mereka belajar dari ahlinya dengan melalui MOOC. Nah, MOOC itu sebenarnya adalah sebuah jejaring ekosistem yang makin lama makin besar. Karena sekarang pembuat konten bekerja sama dengan platform, bekerja sama dengan perusahaan, bekerja sama dengan asosiasi perguruan tinggi, dan lain sebagainya untuk memeriahkan industri atau ekosistem dari MOOC tersebut. Nah, next generation MOOC ini nanti larinya kemana? Mereka udah siap-siap membuat sebuah universitas besar, rame-rame yang ngisi gitu ya, yang tujuannya nanti adalah personalized curriculum. Jadi bayangkan setiap individu di dunia nanti bisa membuat kurikulumnya sendiri-sendiri berdasarkan minat dan bakat yang dia inginkan. Tentu saja dengan cara-cara berkualitas, dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip pendidikan. Ya. Nah, dan yang terakhir karena kita bicara masalah tantangan, peluang dan lain sebagainya. Ini tantangan saya lihat di seputar MOOC. Kan ya ada pemberi MOOC, ada penerima MOOC, ada user, ada penyelenggara. Dari penyelenggaranya juga. Lembaga penyelenggara MOOC ini macam-macam di seluruh dunia. Ada yang reputasinya hebat, ada yang reputasinya belum pernah kita dengar karena masih baru, tapi ada yang reputasinya lumayan. Spektrum mata kuliahnya macam-macam, dari semua ilmu ya. Awalnya memang kebanyakan ilmu teknik, tapi tiba-tiba ilmu sosial, bahkan sekarang udah ada ilmu bahasa, agama, dan lain sebagainya menjadi MOOC. Harganya macam-macam.
Ya, kalau di Amerika ngambilnya ya kenanya dolar nanti. Kalau mau sertifikat ya, tapi MOOC-nya sendiri gratis. Kalau di India dia pakai rupiah, ya. Dan kalau di Filipina pakai peso. Nah, itu yang bahasa Inggrisnya, bahasa pertama atau bahasa keduanya Inggris, biasanya kita bisa mengikuti, ya. Sementara demand-nya selalu orang Indonesia nanya pengakuan lembaganya ada apa enggak. Kemudian manfaatnya apa, nilainya apa. Kalau orang-orang yang berada di negara yang sudah knowledge-based economy, artinya mereka tahu betapa pentingnya knowledge, mereka nggak melihat sertifikat, mereka nggak ngelihat badges. Yang mereka lihat adalah konten pembelajarannya itu sendiri untuk memperkaya hidup mereka. Tapi di negara berkembang seperti Indonesia ini biasanya ditanya tuh, diakui nggak? Nanti BAN mengakui nggak? Bisa ditukar SKS nggak? Bisa jadi kredit earning nggak? Hakinya bagaimana? Dan lain sebagainya. Itulah tantangan-tantangan kita sekarang. Nah, bagaimana supaya di Indonesia MOOC itu bisa diadopsi secara masif? Nah, nomor satu prinsip yang saya katakan tadi, lebih baik belajar dari ahlinya via e-learning dengan cara mengambil MOOC. Jauh lebih baik daripada belajar secara tatap muka dengan dosen yang baru belajar ilmu yang diberikan. Karena ini fenomena banyak sekali terjadi di Indonesia. Terutama untuk mata kuliah pilihan tuh ya. Dosen yang nggak ada akhirnya dipaksa suruh belajar. Dosen sama mahasiswa sama-sama belajar. Kedua, MOOC ini akan berhasil kalau transfer kredit dapat dilakukan secara bebas dan fleksibel. Inilah yang kemarin diharapkan oleh Mas Menteri, bagaimana caranya agar MOOC ini bisa transfer kredit. Baik MOOC dari luar maupun MOOC dari dalam negeri. Kita bisa sharing-sharingan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ijazah kita dari kampus kita, tapi transkrip kita di setiap mata kuliah bisa berasal dari kampus yang berbeda-beda. Nah, nama kampus terkemuka dunia dapat dituliskan dalam transkrip akademik mahasiswa. Kalau kita bisa sampai seperti ini, tanpa melanggar haki, bisa rame MOOC di Indonesia. Ya. Dan terakhir, tentu saja orang Indonesia kalau ada persyaratan dari regulator, atau dari industri misalnya kalau mau nanti kalau sudah bekerja, mau ikut lelang di Kementerian Industri. Nah, salah satu syarat lelangnya adalah ahli di bidang ini. Pembuktiannya dengan sertifikat apa saja. Termasuk sertifikat MOOC itu boleh, maka pasti ini akan secara masif diadopsi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah pemanfaatkan micro credential dan badges. Saya waktu lihat micro credential dan badges ini, langsung saya ingat waktu zaman saya pramuka. Kalau Bapak Ibu ikut pramuka kan tahu ya, setiap kali kita ada bisa melakukan suatu hal kecil, tambah badges kita tuh kan. Di baju kita makin lama makin banyak, makin bangga kita. Ini bisa nyebrangin, bantu orang tua nyebrangin sungai, dapat 1 badges. Saya bisa bikin tali-talian sehingga bisa membuat rakit, dapat 1 badges. Sama. Setiap kali saya bisa micro skill, saya memiliki banyak badges. Jadi ini akan bisa masif di Indonesia kalau pendidikan di Indonesia mengenal yang namanya knowledge passport. Seperti zaman pramuka namanya SKU. Buku saku yang kita bawa kemana-mana. Yang di dalamnya adalah kompetensi-kompetensi kecil yang harus kita kuasai biar menjadi orang yang kompeten. Demikianlah presentasi dari saya. Persis mudah-mudahan 15-20 menit yang dialokasikan kepada saya. Sekian dan terima kasih Ibu. Ya, terima kasih sajian yang sangat menarik nih Prof. Ya, kita semua mendapat motivasi dan pengetahuan yang luar biasa dari pelakunya langsung ya, dan ahli dan pelakunya langsung. Dan ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, justru dengan MOOC ini ternyata kualitas konten itu dapat terjaga dengan baik karena memang terbuka oleh publik. Jadi masing-masing akan menjaga itu. Kemudian yang kedua, karena berubah sangat cepatnya konten tersebut, maka kualitas harus dijaga, dan yang paling terpenting menurut Prof tadi adalah bagaimana interaksi antara peserta itu dengan sumber belajarnya. Dan yang terakhir yang menurut saya juga sangat menarik adalah MOOC ini akan sangat bermanfaat apabila terjadi proses alih kredit yang sangat fleksibel yang bisa ditentukan berdasarkan dari kampusnya masing-masing. Sangat menarik Prof ya. Dan mohon ditahan nanti sudah mulai peserta ini mengajukan pertanyaan melalui chatroom ya. Sekali lagi saya ingatkan kepada para peserta KSF seri ke-6, Anda mulai boleh bertanya melalui chatroom yang telah tersedia, dan jangan lupa sebutkan nama, institusi, dan kepada siapa pertanyaan Anda ditujukan.